Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan presentasi hasil dari program kami yang berjudul Antrian Pelayanan Puskesmas menggunakan STEK. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Ramadan. Dan perkenalkan, nama saya Aditya Pandu Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Kasmandiana Rausando. Oke, sebelum lanjut ke programnya, kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu STEK. Dimulai dari Deon. STEK itu adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan objek ataupun variabel sesuai namanya, yaitu STEK. Tidak heran apabila objek yang terkumpul terlihat seperti tumpukan. Karakteristik STEK sendiri bersifat default, last in first out. Artinya, data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Seperti halnya tumpukan pada umumnya, misalnya tumpukan buku. Yang di atas atau yang terakhir masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan buku yang berada di tumpukan bawah. Sebagai contoh, kita mempunyai 4 buku, yaitu buku matematika, fisika, biologi, dan kimia. Buku matematika kamu masukkan terlebih dahulu, lalu buku selanjutnya, seperti fisika, biologi, dan kimia. Nah, untuk mendapatkan buku fisika, kita harus mengeluarkan buku kimia dan biologi terlebih dahulu, karena kedua buku tersebut tergolong buku yang terakhir masuk. Analogi di atas seperti halnya STEK yang memiliki sifat LIFO, data terakhir yang masuk harus keluar terlebih dahulu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, konsep ini pada umumnya digunakan dalam pemrograman dan mengorganisir penyimpanan komputer. Oke, langsung saja ke pemrogramnya. Sebelumnya kita udah ngebuat ini dari jauh-jauh hari, jadi langsung aja. Deon. Masih ada. Oke, kita langsung ke programnya aja. Ini tampilan programnya. Yang pertama, input iStream. Input iStream itu tulisan iStream untuk menggunakan variabel sing dan cout ketika kita nanti menjalankan suatu program. Terus input string ini kita menggunakan iString untuk pada saat kita menuliskan data yang menggunakan kata-kata. Input manip itu mempermudah kita melakukan fungsi autotable saat menjalankan program. Nah, define-max ini batas data maksimal dalam struk yang kita gunakan nanti. Lanjut ke using name std. Nah, using name std ini adalah daftar pustaka dari semua elemen C++. Struct ini pertama kita buat stacknya terlebih dahulu karena ini adalah awalan, dan int top ini adalah variabel pembatas karena kita menggunakan stack, jadi batas kita akan selalu ada di atas. Oke. String nama ini adalah tipe data yang menyimpan variabel nama string layanan. Begitu pula string layanan juga. String layanan
tipe data yang menyimpan variabel layanan, dan begitu pula pembayaran juga. Nah, tumpukan ini kita buat daftar struk, kita simpan dalam variabel tumpukan. Ini yang dinamakan tumpukan. Dan void int ini fungsinya adalah untuk melakukan deklarasi awal dari struk yang kita sudah buat. Tumpukan top ini sama seperti yang di atas. Tumpukan top ini yang mengartikan stak kita ini dimulai dari 0. Lanjut, untuk bool is empty ini fungsinya kedua ini kita buat untuk melakukan pengecekan menggunakan bool untuk mengetahui apakah data stak kita kosong atau tidak. Return tumpukan top. Baik, Noh. Di sini kita tulis top itu 0 yang berarti stak kita dapat digunakan dengan kosong. Dan bool is full ini fungsi kedua ini kita buat untuk melakukan pengecekan menggunakan bool yang untuk mengetahui apakah data stak kita penuh atau tidak. Dan yang return tumpukan tops max min 1 ini yang apabila stok top kita sudah max, dia akan berhenti. Nah, habis dari sini kita masuk ke void push. Apa itu void push? Kita bisa membuat fungsi push. Nah, di ignore ini inputan ini untuk bisa melakukan penambahan spasi. If is full, kita melakukan pengecekan menggunakan fungsi if menggunakan variabel bool yang kita buat di atas. Code antrian penuh harap datang esok hari. Maksudnya ini ya, apabila data penuh dia akan mengeluarkan kata ini. Jika else tidak, guys. Tumpukan top plus plus kita buat data penambahan dari tumpukan top. Code antrian ke tumpukan top. Maksudnya kita buat data penambahan dari salah guys. sorry guys. Code antrian ke tumpukan top. Di sini kita akan melakukan output antrian, misal antrian ke 1, 2 dan lain-lain, dan input antrian ke berapa. Code masukkan nama. Getlin chain tumpukan nama tumpukan top. Di sini kita lakukan output nama dan inputan nama, ya contoh nama kalian lah. Code masukkan layanan. Getlin chain tumpukan layanan tumpukan top. Sama di sini kita lakukan output layanan dan inputan layanan. Seperti Anda mau masukkan layanan seperti apa, dokter gigi atau mau ke dokter umum. Code masukkan cara pembayaran, Getlin chain tumpukan pembayaran tumpukan top. Di sini kita akan melakukan output cara pembayaran kita seperti
menggunakan cash ataupun debit ataupun kartu BPJS. Kode data nama, tumpukan top. Di sini kita buat output dari data yang sudah diinput sebelumnya. Nama ini beda ya, data nama, tumpukan top. Lanjut aja, langsung ke void form. Udah benar? Iya ya, beda kan ya? Kita lanjut ke void pop. Void pop adalah fungsi yang selanjutnya pengambilan data. If is empty. Yang pertama, seperti sebelumnya, kita melakukan pengecekan menggunakan variabel if dari bool yang sudah kita buat di atas. Sama seperti fungsi push. Kode antrian masih kosong, silahkan isi antrian. Apabila data stuck kosong, kita bisa masukkan output ini, antrian masih kosong. Jika tidak, kode data antrian atas nama, tumpukan top dengan layanan, tumpukan top sudah terambil. Di sini taruh variabel stuck yang akan diambil, yaitu variabel layanan. Handle selesai dan tumpukan top. Oke, dilanjut dengan Muhammad Fadlan. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi void print stack. Void print stack ini berguna untuk saat kita melakukan fungsi main, dia akan menampilkan output yang sudah kita buat. Pertama-tama kita melakukan fungsi if untuk pengecekan is empty. Ini apabila data kosong, dia akan menampilkan output tidak ada antrian layanan. Is empty ini sudah kita buat di atas yang tadi nih. Apabila tidak, kita akan menampilkan tabel dari nomor, nama, layanan, pembayaran. Di sini kita menggunakan for in i sama dengan tumpukan top, i lebih besar sama dengan 1, i sama berkurang, dan menampilkan tabel yang sudah kita input tadi, tumpukan nama, tumpukan layanan, dan tumpukan pembayaran. Di sini kita menggunakan iomanip tadi, set yos flex, yos left, perataan ke kiri, set way 25. Dari nama ini ada 25 spasi, jadi akan membuat otomatis tabel saat ditampilkan di compiler. Oke, selanjutnya masuk ke fungsi utama in main. Pertama-tama kita mendeklarasikan variabel pilihan dan data. Selanjutnya kita akan mengecek dulu init ini yang tadi sudah dibuat, tumpukan sebenarnya top sama dengan 0, berarti dimulai dari 0. Lalu kita melakukan fungsi looping do print stack. Print stack ini apabila kosong, dia akan menampilkan tidak ada pelayanan yang ditampilkan secara terlebih dahulu. Lalu menampilkan menu daftar data, ambil data, keluar, masukkan pilihan. Ini kita melakukan input pilihan dan melakukan fungsi switch pilihan. Case pertama adalah push, case kedua adalah pop, case ketiga apabila tidak selain 1 dan 2, dia akan menampilkan pilihan tidak tersedia. Dan while pilihan tidak sama dengan 3, dia akan keluar sesuai instruksi di sini. Oke, selanjutnya kita coba jalankan terlebih dahulu.
Nah, seperti ini program yang tadi kita buat. Ini data kosong, dia akan menampilkan output, tidak ada antrian pelayanan yang ditampilkan. Silakan isi keperluan Anda terlebih dahulu. Sini ada daftar menunya. Kita coba pertama daftar data. Ini berhubungan dengan poin push. Dia akan memunculkan antrian 1, misalnya nama Ditya Pandu. Pelayanan gigi. Nah, ini dia outputnya. Data nama Ditya Pandu dengan SK3 dan lain-lain. BPJS masuk ke stack. Ini tabelnya yang sudah kita buat tadi. Kita coba nambah lagi. Datanya akan terus bertambah karena stack akan selalu terisi dengan mekanisme LIFO. Apabila kita melampaui POP mengambil data antrian atas nama Kasano Deo dengan layanan tadi sudah tampil, dia akan berkurang data yang paling atas. Oke, itu aja yang sudah program yang sudah kita buat. Dan tidak tersedia, dia akan otomatis keluar dari compiler. Oke, sekian video presentasi yang sudah kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.